Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan materi akuntansi perbankan syariah dengan materi akad-akad lainnya dan diampu oleh Ibu Farida. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Dimas Dirga Pratama NPM 0030, Dia Etika Nindira NPM 0050, saya sendiri Rinjani Rusa Fitri NPM 0056, Lauda Kansa Bilkis NPM 0057, Valentino Rizky NPM 0059, Akil Zamzam NPM 1901020005, kemudian Hudam Bima Adabi dengan NPM 2201020050. Subpokok bahasan yang kami bahas yaitu yang pertama dengan akad saf, kemudian akad wadiah, akad wakalah, akad kafalah, akad qardun hasan, dan akad hiwalah. Yang pertama yaitu akad saf. Pengertian dari akad saf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, dan penghindaran atau transaksi jual beli. Saf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta asing lain. Transaksi ini bisa dilakukan baik dengan mata uang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Tidak boleh ada hak khiar syarat bagi pembeli. Dalam kamus istilah fikih disebut bahwa bai saf adalah menjual mata uang dengan mata uang atau emas dengan emas. Menurut ajaran Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan merupakan komoditas. Tanpa didaya gunakan, maka uang tidak akan dapat menghasilkan pendapatan atau pemasukan dengan dirinya sendiri. Ada 4 jenis transaksi pertukaran valuta asing. Yang pertama yaitu transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas dan penyerahannya pada saat itu atau penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari. Transaksi dibolehkan secara syariah karena dianggap tunai. Yang kedua, transaksi forward, yaitu transaksi pembelian atas penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Yang ketiga, transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena ada unsur spekulasi, judi, dan maisir. Kemudian yang keempat, transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli call option atau hak untuk menjual atau put option yang tidak harus dilakukan atas jumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Hukumnya haram karena ada unsur spekulasi, judi, atau maisir. Rukun transaksi saf terdiri dari satu, pelaku, yaitu orang yang melakukan, terdiri atas pembeli dan penjual yang sepakat. Kedua, objek akad saf berupa mata uang dengan ketentuan nilai tukar atau kurs harus diketahui oleh kedua belah pihak. Valuta asing harus dikuasai oleh penjual dan pembeli sebelum kedua belah pihak berpisah. Kemudian yang ketiga, apabila mata uang atau valuta asing tersebut dalam sejenis yang sama, maka harus sama nilainya meskipun dalam bentuk yang berbeda. Yang keempat, dalam akad saf tidak diperbolehkan adanya khiar bagi pembeli. Yang kelima, dalam akad saf tidak diperbolehkan adanya tenggang waktu dalam penyerahan mata uang karena akad saf akan dikatakan syah apabila penguasaan dilakukan dengan tunai dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima, merupakan pernyataan dan ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Akad wadiah. Pengertian akad wadiah. Wadiah adalah titipan dari nasabah yang harus dijaga oleh pihak yang dititipkan atau dalam hal ini bank dan wajib dikembalikan kapanpun pemiliknya ingin mengambil. Wadiah atau al-wadiah diambil dari prinsip fikih dalam Islam yakni al-wadiah yang artinya titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Menurut ulama fikih, al-wadiah bersifat amanah, bukan daman atau menjamin atau menanggung, sehingga bila terjadi kerusakan maka bukan tanggung jawab pihak yang dititip, kecuali kerusakan disebabkan karena pihak yang dititipi. Al-wadiah termasuk dalam akad tabaruat, yaitu akad yang bertujuan untuk saling menolong. Dalam hal ini al-wadiah bersifat non-for-profit transaction, kecuali jika kemudian disepakati adanya skema bisnis sehingga menjadi muawadah atau transaksi pertukaran atau tijaroh atau profit motive transaction. Pengertian menurut para ahli. Menurut Imam Hanafi, arti al-wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui syarat. Menurut Imam Hambali, mewakilkan orang lain untuk memelihara harta
data tertentu dengan cara tertentu. Menurut BI, pada tahun 2008, akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Jenis-jenis wadiah. Al-wadiah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu al-amanah dan wadiah yad domanah. Jenis-jenis wadiah. Al-wadiah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu al-amanah dan wadiah yad domanah. Wadiah al-amanah ini merupakan jenis akad al-wadiah yang murni, di mana pihak yang dititipkan bertanggung jawab untuk menjaga barang, uang, titipan. Pihak yang dititipkan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan tersebut untuk keperluannya sendiri. Namun, pihak yang dititipkan berhak mendapatkan fee atas jasanya menjaga barang tersebut, sehingga disepakati jual beli manfaat barang atau jasa. Contoh penerapan akad wadiah yad al-amanah adalah layanan safe deposit box yang dimiliki perbankan. Selanjutnya, wadiah yad ad-domanah. Akad wadiah ad-domanah adalah akad yang banyak digunakan dalam industri perbankan syariah. Dengan akad ini, pihak yang dititipkan barang atau uang diberikan hak untuk memanfaatkan atau mengelolanya. Keuntungan dapat dibedakan dari pengelolaan dana nasabah. Sepenuhnya menjadi hak dari pihak yang dititipkan, atau dalam hal ini adalah bank. Nasabah tidak berhak mendapatkan keuntungan atas pengelolaan dana tersebut. Namun pihak bank syariah biasanya memberikan keuntungan pada nasabah dalam bentuk bonus. Pemberian bonus oleh bank syariah merupakan pemberi sukarela dan tidak boleh disebutkan nominalnya atau persentasenya dalam akad. Ini untuk menghindari riba. Sementara prinsip utama dari al-wadiah adalah tetap, yakni kapanpun nasabah mengambil barang atau uang yang dititipkan, dan pihak bank wajib memberikannya. Contoh dari penerapan akad wadiah yad ad-domanah adalah produk tabungan dan giro bank syariah. Selanjutnya, rukun al-wadiah. Adanya pihak yang menitipkan barang atau uang atau muwadi. Yang kedua, adanya pihak yang dititipkan barang atau uang atau wadi. Yang ketiga, adanya barang yang memiliki wujud fisik atau memiliki nilai atau wadiah. Yang keempat, adanya ijab qabil yang sah baik melalui ucapan maupun perbuatan atau syighot. Selanjutnya, syarat al-wadiah. Yang pertama, syarat al-wadiah adalah syarat yang wajib dipenuhi atau mengikat kepada 3 rukun al-wadiah di atas, yakni muwadi, wadi, dan wadiah itu sendiri. Adapun syarat-syarat sah al-wadiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, baik muwadi dan wadi harus berakal sehat. Yang keduanya juga harus sudah akil balik dan memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad berkaitan dengan harta. Yang ketiga, jika muwadi menerima titipan dari anak kecil, maka ia harus meminjam titipan tersebut meskipun bukan merupakan kesalahannya. Yang terakhir, titipan dari anak kecil juga hanya berlaku jika tidak ada ketentuan jual beli yang tidak dipahami oleh anak kecil. Saya Dea Nindira, NPM 2001020050 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum wadiah. Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang
oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Fatwa SDN 02/SDN MUI 4/2000 tentang tabungan. MUI menjelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan syariah ada dua, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Faktor-faktor yang membatalkan wadi'ah. Adapun faktor-faktor yang membatalkan al-wadi'ah adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengembalian barang atau uang dari pihak yang dititipkan. Yang kedua, salah satu pihak, baik muwaddi dan wadi, meninggal dunia, berkepanjangan atau hilang akal. Yang ketiga, pihak yang dititipkan tidak lagi memiliki kompetensi yang sesuai dengan syarat wadi. Dalam konteks perbankan, bank yang bersangkutan bangkrut atau pailit. Yang keempat, pihak yang dititipi memindahkan hak kepemilikan barang kepada pihak lain. Akad al-wakalah. Pengertian akad wakalah yaitu al-wakalah atau al-wikalah atau at-takwid, artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan. Contohnya sholat, puasa, bersuci, kisos, talak, dan lain sebagainya. Alur wakalah. Yang pertama, pemberian kuasa menyepakati pemberian hak tertentu kepada pihak lain yang menerima kuasa. Yang kedua, penerima kuasa melaksanakan wakalah. Yang ketiga, setelah akad berakhir, penerima kuasa mengembalikan objek yang dikuasakan. Sumber hukum al-wakalah yang pertama yaitu Al-Quran. Maka suruhlah salah orang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Jadilah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu as-sunnah. Diriwayatkan dari Busr bin Said al-Maliki berkata, Umar memperkerjakan saya untuk mengambil sedekah atau zakat. Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, memerintah agar saya diberi imbalan. Saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang kamu beri, saya pernah bekerja seperti kamu pada masa Rasul. Lalu beliau memberiku imbalan. Saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan kemudian. Rasul bersabda kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah, terimalah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rukun dan ketentuan syariah. Rukun wakalah ada 3, yaitu pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa atau muwakil dan pihak yang diberi kuasa atau wakil. Objek akad berupa barang atau jasa dan ijab qabul atau serah terima. Ketentuan syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaku. Pihak pemberi kuasa atau pihak yang meminta diwakilkan atau muwakil antara lain. Yang pertama, pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Kedua, orang mukalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Pihak menerima kuasa atau wakil. Yang pertama harus cakap hukum, yang kedua dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
Yang kedua yaitu objek yang dikuasakan atau diwakilkan atau ditawkil. Yang pertama diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Tidak bertentangan dengan syariah Islam, dapat diwakilkan menurut syariah Islam, manfaat barang atau jasa harus dinilai, kontrak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Berakhirnya akad wakalah. Yang pertama, salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal. Karena jika ini terjadi, salah satu syarat wakalah tidak terpenuhi. Yang kedua, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Yang ketiga, pemusatan oleh orang yang mewakilkan 4 wakil mengundurkan diri. Yang keempat, orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas suatu yang diwakilkan. Perlakuan akuntansi al-wakalah. Nah, bagi pihak yang mewakilkan atau wakil atau penerimaan kuasa, yang pertama pada saat menerima imbalan tunai atau tidak berkaitan dengan jangka waktu. Untuk jurnalnya yaitu kas berada di debit dan pendapatan wakalah berada di kredit. Yang kedua pada saat membayar beban. Untuk jurnalnya yaitu beban wakalah di debit dan kas di kredit. Yang ketiga pada saat diterima pendapatan untuk waktu jangka 2 tahun di muka. Untuk jurnalnya yaitu kas berada di debit dan pendapatan wakalah diterima di muka berada di kredit. Yang keempat, pada saat mengakui pendapatan wakalah pada akhir periode, di mana jurnalnya yaitu pendapatan wakalah diterima di muka di debit dan pendapatan wakalah di kredit. Nah, bagi pihak yang meminta diwakilkan, ketika pada saat membayar komisi, jurnalnya yaitu beban wakalah di debit dan untuk kas berada di kredit. Yang selanjutnya yaitu terkait akad kafalah. Pengertian dari akad kafalah. Nah, dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditangguhkan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah atau biasa disebut dengan LKS berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan atau kafalah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Sehingga dikeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11 /DSN MUI /4/2000 tentang kafalah. Kafalah sendiri secara terminologi merupakan suatu akad yang memberikan jaminan oleh pihak-pihak penjamin untuk memenuhi tanggung jawab pihak yang dijamin. Yang selanjutnya terkait ketentuan umum akad kafalah. Yang pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan atau fee sepanjang tidak memberatkan. Yang ketiga, kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun kafalah yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Saya Laudanza Bilqis NPM 2001020057 akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai syarat dan rukun kafalah. Yang pertama adalah rukun. Yang pertama, syihat kafalah atau ijab qabul adalah kata atau ucapan yang harus diucapkan dalam praktek kafalah. Yang kedua, maf'ul bih atau objek tangguhan adalah barang atau uang yang digunakan sebagai tanggungan. Yang ketiga, kafil atau pinjaman atau penanggung adalah orang atau barang yang menjamin dalam hutang. Yang keempat, maf'ul anhu atau tertanggung adalah pihak atau orang yang berpiutang. Yang kelima, maf'ul lahu atau penerima tanggungan adalah pihak
atau orang yang berutang. Lalu ada syarat. Yang pertama, ijab qabul diekspresikan secara konkret dan jelas. Yang kedua, objek tanggungan bersifat mengikat terhadap tanggungan dan tidak bisa dibatalkan secara syar'i. Yang ketiga, kafil berjiwa filantropi atau suka berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Yang keempat, makful anhu memiliki kemampuan untuk menerima objek tanggungan atas dirinya atau yang mewakilinya. Makful anhu harus dikenal baik oleh kafil. Yang kelima, makful lahu juga harus dikenal dengan baik oleh kafil. Berakhirnya akad kafalah. Kafalah sendiri bisa berakhir terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, ketika utang telah diselesaikan. 2. Kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak pada penjamin. Maka penjamin juga bebas untuk tidak menjamin uang tersebut. Namun jika kreditor melepaskan jaminan dari penjamin, bukan berarti orang yang berutang telah terlepas dari utang tersebut. 3. Ketika utang tersebut telah dialihkan atau transfer utang atau hawalah. 4. Ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase atau kreditor. Yang kelima, kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Aplikasi akad kafalah pada lembaga keuangan syariah. Kafalah binaf merupakan akad jaminan dari kafil atau penjamin untuk menghadirkan diri seseorang pada waktu tertentu di tempat tertentu. Misalkan seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Yang kedua, kafalah bitaslim. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dalam perusahaan penyewaan atau leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposit atau tabungan, dan bank dapat membebankan uang jasa atau fee kepada nasabah. 3. Kafalah al-mujazah. Pemberian jaminan dalam bentuk performance bond atau jaminan prestasi, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad. Yang keempat adalah bank garansi. Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, badan, atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk surat jaminan. Nah, garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Syariah akad. Kafalah dapat diaplikasikan dalam syariah akad di samping menggunakan akad kad, ariyah atau ijarah. Kafalah dalam hal penerbit kartu adalah penjamin atau kafil bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM, bank penerima kartu. Pembukaan letter of credit impor. Pembukaan letter of credit akan menimbulkan kewajiban bagi bank untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary atau eksportir atau penjual, karena issuing atau bank pembuka letter of credit, bank mengambil alih kewajiban importir untuk membayar barang yang dibayar pada eksportir. Untuk itu, issuing bank akan meminta jaminan pembukaan letter of credit dari importir yang berupa setoran marginal deposit atau MD. Standby letter of credit. Standby letter of credit adalah suatu janji tertulis bank yang bersifat irrevocable atau tidak dapat dibatalkan, yang diterbitkan atas permintaan permohonan untuk membayar pada beneficiary atau bank yang mewakili beneficiary untuk melakukan penagihan apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam standby letter of credit. Dengan demikian, standby letter of credit ini dapat berfungsi sebagai layaknya garansi maupun letter of credit di mana pemegang jaminan akan mendapat pembayaran dari bank sepanjang sesuai persyaratan standby letter of credit.
asuransi, syariah, atau tafakul. Perusahaan asuransi merupakan pihak pemegang atau penjamin, sedangkan peserta asuransi adalah pihak tertanggung atau yang dijamin. Sehingga dalam suatu asuransi terdapat perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak yang terjamin diwajibkan membayar premi asuransi dalam masa tertentu. Lalu pihak yang menjamin akan mengganti kerugian jika terjadi sesuatu pada si terjamin. Akuntansi kafalah. Di sini terdapat dua perlakuan pada akad kafalah. Yang pertama, akuntansi bagi pihak penjamin pada saat menerima imbalan tunai atau tidak berkaitan dengan jangka waktu. Jurnalnya kas pada pendapatan kafalah. Lalu akuntansi bagi pihak dijamin pada saat membayarkan beban, jurnalnya beban kafalah pada kas. Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, karena kalau meminjam uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Pinjaman qard bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Walau sifat utang ini sangat lunak, tidak berarti pihak yang berutang dapat semaunya sendiri. Sumber dana Qardul Hasan dapat berasal dari eksternal atau internal. Sumber hukum Al-Quran. Dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, marilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyediakan sebagian atau semua utang. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Dan as-sunnah, yang orang-orang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya yang selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Rukun dan ketentuan syariah. Rukun Qardul Hasan ada 3, yaitu pelaku yang terdiri dari pemberi, penerima pinjaman, objek akad berupa uang yang dipinjamkan, dan ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaku harus cakap dan hukum balik. Yang kemudian objek akad, jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Tidak boleh diperjanjikan apa penambahan pokok pinjamannya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjam dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai, maka dapat dikenakan sanksi. Dan pernyataan ekspresi saling ridha rela di antara pihak-pihak yang dilakukan tertulis melalui eksplorasi dan komunikasi modern. Perlakuan akuntansi Qardul Hasan. Pelaporan Qardul Hasan disajikan terdiri dalam laporan sumber penganggaran dana Qardul Hasan karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu seluruhnya dicatat dengan akun yang sama berdasarkan jenis dan kebijakan diterima yang dikeluarkan. Hiwalah. Pengertian hiwalah. Hiwalah adalah secara etimologi pengertian adalah istilah dari kata ta'wil, yaitu berpindah, atau tahwil berarti pengalihan. Sederhananya, pengertian hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan piutang. Dasar hukum hiwalah. Dasar hukum hiwalah berteman pada hadis. Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 282 mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Skema hiwalah.